Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Fadilah, Stambuk 101 2018 0154 dari kelompok 11 yang akan membahas tentang perbandingan pendidikan di negara Finlandia dan di negara Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai sistem pendidikan di Finlandia dan membandingkannya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Dimulai dari sejarah awal sistem pendidikan di Finlandia, yaitu revolusi pendidikan yang dimulai pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Finlandia melakukan perombakan terhadap sistem pendidikan Finlandia yang sebelumnya berbasis Parallel School System atau PSS. Nah, PSS ini kemudian diganti dengan sistem pendidikan wajib dasar 9 tahun. Kenapa pemerintah Finlandia melakukan perombakan? Karena sistem yang sebelumnya atau PSS dinilai tidak efektif dan menimbulkan adanya labeling seperti siswa pintar atau siswa tidak pintar, sekolah favorit atau sekolah tidak favorit. Sistem pendidikan wajib dasar 9 tahun ini dinilai menyamaratakan seluruh pendidikan yang ada di Finlandia. Jadi, setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama rata dan tidak ada yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Saputri Malik, Stambuk 101 2018 0153 dari kelompok 11 akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia. Nah, setelah mendengarkan tentang sejarah pendidikan yang ada di negara Finlandia, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia. Pada tahun 1958, negara Finlandia mengadakan desentralisasi terhadap pendidikan di negaranya dengan bertujuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pendidikan yang ada di negara tersebut. Kemudian, pada tahun 1990, negara Finlandia mengadakan inspeksi pendidikan dan menggantikannya dengan sistem evaluasi pendidikan. Sistem evaluasi pendidikan tersebut dinilai efektif ketimbang sistem yang sebelumnya. Badan Nasional Pendidikan yang ada di Finlandia tersebut mengadakan sistem evaluasi dengan cara mengambil sampel-sampel dari siswa yang kemudian untuk dilaporkan kepada pemerintah. Namun, Badan Nasional tersebut tidak melakukannya untuk menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari laporan tersebut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya yang tadi sudah disampaikan oleh dua teman saya, yaitu saudari Farzana Fadilah dan saudari Melinda Saputri Malik. Insyaallah, perkenalkan, nama saya Rahmayanti, Stambuk 101 2018 0148 kelompok 11. Insyaallah saya akan membahas materi tentang menjelaskan tentang pendidikan wajib belajar selama 9 tahun di Finlandia. Ya, jadi pendidikan wajib belajar selama 9 tahun di Finlandia pada umumnya untuk sistem pendidikan wajib belajar 9 tahun di negara-negara lain terbagi atas SD dan SMP. Namun, Finlandia hanya ada satu sistem pendidikan dasar, yakni 9 tahun tersebut, dan menurut mereka adanya transisi antara SD dan SMP itu akan mempengaruhi proses belajar mereka. Pendidikan di Finlandia juga tidak ada tentang pemeringkatan atau klasterisasi khusus seperti kelas unggulan atau sebagainya. Semuanya itu disamaratakan karena mereka percaya semua anak itu mempunyai bakat dan keunikan masing-masing. Lalu, untuk pendidik sendiri, mereka dibebaskan untuk menggunakan metode atau media apapun selama peserta didik dapat memahaminya. Di sana juga tidak ada seperti PR, tugas-tugas berat lainnya. Di sana itu pendidikannya seperti sistem pendidikan evaluasi. Jadi anak itu dites lalu difokuskan. Dia itu unggul di bidang mana dan akan dihubungkan pada bidang tersebut. Di sana juga tidak ada pengkritikan untuk hasil buruk dan sistemnya. Itu seperti sistem progresif.
untuk menilai peserta didik itu dari hasil sekarang dan dari hasil sebelumnya. Lalu di sana juga terkesan singkat, yakni hanya 5 hari dalam 1 minggu, dan setiap mata pelajaran itu hanya 1 jam. Dan 1 jam tersebut juga dibagi 45 menit untuk pembelajaran dan 15 menit untuk bermain. Karena mereka percaya bahwa anak-anak itu sistem pertumbuhannya juga bisa baik lewat permainan. Lalu di sana juga literasinya sangat tinggi karena pemerintah benar-benar memfasilitasi untuk perpustakaan, dan mereka mengadakan seperti perpustakaan keliling ke daerah-daerah terpencil. Dan di sana juga tidak ada namanya sekolah favorit atau sekolah terbelakang. Mereka berusaha menyamaratakan semua sekolah-sekolah yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di sana tidak terkesan seperti persaingan, namun hanya terkesan seperti sistem evaluasi dan sistem progresif yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menambahkan sedikit mengenai pendidikan di Finlandia yang menempati urutan nomor 1 di antara pendidikan di dunia. Jadi, menurut hasil dari GERM, Finlandia ini pendidikannya sebenarnya sangat bertolak belakang terhadap GERM. GERM adalah Global Education Reform and Movement. Jadi, sistem pendidikan di Finlandia ini tidak berdasar pada kompetensi siswa atau nilai ujian ataupun kebebasan peserta didik dalam memilih sekolah swasta ataupun sekolah milik pemerintah. Nah, di Finlandia juga setiap sekolah yang ada di sana sama rata kualitasnya. Yang membedakan hanyalah adanya bahasa asing dan olahraga yang berbeda. Jadi, setiap peserta didik di sana itu bebas memilih sekolah manapun yang mereka inginkan karena sekolah di sana memiliki kualitas yang sama. Finlandia ini juga menempati urutan pertama dalam dilakukannya tes PISA pada tahun 2000. Jadi, tes PISA ini merupakan studi yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, yang dilakukan secara internasional. Nah, itu merupakan suatu survei untuk mengevaluasi dari hasil nilai pendidikan yang ada di setiap negara. Dan Finlandia menempati urutan pertama dari tahun 2000 selama 3 kali berturut-turut. Oleh karena itu, Finlandia disebut sebagai negara yang memiliki pendidikan yang baik. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.